ternyata cerita-cerita yang ada di film ini banyak banget kejadian nyatanya seperti itu. Jadi aku tumbuh di dalam keluarga yang memang tidak tahu ayahnya siapa sampai aku di umur 17 tahun. Film ini penting banget komunikasi dan keterbukaan dalam setiap pasangan. Jadi kami berempat di sini adalah pemain-pemain yang ada di poster ini, 7 Hari Untuk Keisha dan Semusim Setelah Kemarau. Dua-duanya adalah produksi dari Klik Film dan saya bangga banget bisa masuk ke dalam satu produksi dari Klik Film ini karena ini adalah cerita yang juga secara saya pribadi, 7 Hari Untuk Keisha belum pernah saya jalani sebagai pemeran dalam sebuah film, dan ini judulnya juga sangat menggelitik. Kenapa cuma 7 hari untuk Keisha? Nah, nanti harus nonton di pas ditayanginnya, dan kita ketemu di produksi yang pertama kali dengan Tisa, dan saya sangat senang untuk bisa kerjasama dengan seorang Tisa Biani yang menurut saya cemerlang banget ininya, cara dia memerankan karakter-karakternya. Padahal orangnya nggak kayak yang di dalam film ini, tapi dia, saya sampai kaget-kaget waktu ketemu sama Tisa pertama kali kenalan. Aku pikir orangnya diem, aku pikir orangnya susah diajak ngomong, tapi ternyata bocor. Sampai nanya soal bagaimana dengan anak Ben, ya itu boleh deh. Yang penting nggak detailnya ya. Kagetnya gimana tuh Pak? Ayam. Iya. Kambing. Kira-kira itu kalau dari saya. Silakan. Ya. Apa orang dari sini? Udah diawali tadi. Cek. Udah nih kita masih. Kayaknya ini semua deh tadi. Belum. Ya aku sangat-sangat berterima kasih banyak sama Falcon Pictures dan juga Klik Film udah memberikan kesempatan aku untuk main di film 7 Hari Untuk Keisha, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa buat aku dan juga pertama kali bermain sama Om Nugi. Jadi anaknya pertama kali juga. Biasanya nonton di film, biasanya dengerin lagunya. Sekarang bisa main bersama Om Nugi, duduk sebelahan gini, rada deg-degan. Jujur deg-degan banget karena pada saat acting tuh Om Nugi selalu bisa kasih energi yang menurut aku sampai banget ke hati. Padahal kita baru pertama kali main dan reading juga nggak terlalu banyak waktunya. Cuman pada saat kita adegan, entah itu adegan sedih, adegan happy, adegan dramatis, Om Nugi selalu bisa kasih aku ibaratnya kayak energi yang positif lah gitu di setiap scene. Makanya terima kasih banget buat Om Nugi dan thank you untuk teman-teman wartawan yang udah datang ke sini menyaksikan kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berdua langsung. Selamat semuanya, terima kasih banyak sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Kita senang banget bisa ada di sini tentunya bersama Om Nugi, Tisa, dan Papa Surya juga mengumumkan 2 film terbaru kita yang akan tayang tanggal 24 Januari di Klik Film, dan pastinya senang banget. Terima kasih banyak untuk Klik Film dan Falcon Pictures. Dan jangan lupa untuk saksikan nanti di tanggal 24. Ya. Thank you juga buat Klik Film, Falcon Pictures yang selalu memberikan tayangan yang luar biasa, filmis, indah dan berkualitas. Monggo lah. Jadi Falcon sama Klik itu, Klik adalah OTT-nya ya Mas Surya ya? Iya, jadi ini Falcon Pictures itu rumahnya, OTT-nya adalah Klik Film. Kalau bisa Mas Nugi membangun chemistry seperti apa? Ini proyek pertama ya Pak? Iya, Ya, membangun chemistry gimana bisa? Bangun chemistry. Tadi udah diceritain sih. Anak dan ayah maksudnya pertama kali. Betul.
membangun seperti apa di saat proses syuting kayak gimana apa sih? Saya jujur nanya dulu sama anak saya. Dada ditawarin film sama Tisa Biani. Hah? Yang mana Dada? Wih, keren banget ya. Terus kamu tahu, iya orangnya lucu banget ini. Orangnya lucu. Itu buat bahan aku pada saat aku mau ketemu seorang Tisa. Dan akhirnya pada saat kita reading, memang nggak langsung bisa nyambung dalam tanda kutip karena pertemuan pertama ya kita kenalan dulu, tapi ya begitu skenario kita dapat terus kita membaca skenarionya bareng-bareng. Nah disitulah mulai kerasa ternyata energinya Tisa besar juga buat saya untuk bisa menyelami bagaimana kehidupan anak yang akan diperankan sama Tisa di film ini, karena aku juga ngerasa gayanya begini dan itu buat saya sangat membantu karena aku jujur di dalam seni peran mungkin baru ya, dan dipercaya dengan satu peran yang lumayan besar di 7 Hari Untuk Keisha ini. Ya aku butuh banget partner dan ternyata dapat banget cairnya Keisha untuk bisa diperankan sama Tisa ini untuk bantuin Sadewa, nama karakter saya di film ini, untuk bisa menyelami kehidupan bapak sama anak. Dan film ini cerita yang jarang sih tentang ayah dan anak ya. Biasanya ibu ya, dan ini ayah sama anak. Saya ditawarin dan saya sangat-sangat menyambut dengan gegap gempita dan gembira gitu. Wah, ada cerita tentang ayah dan anak. Mawar sama Mas Surya gimana? Ini udah ketiga ya? Ketiga kita project bareng. Sebelumnya di serial. Untuk membangun chemistry sama anak saya ini memang nggak sulit karena orangnya juga open, terus kita ngobrol banyak hal ya, banyak hal, jadi untuk kita bondingnya cepat lah. Dan sama-sama suka order makanan orang. Iya, kami penyumbang Gojek mau papa online gitu. Makanya di lokasi harus makan. Ayo, karena buat saya tuh dapat makan yang enak itu nggak harus mahal ya. Apapun itu kalau enak itu moodnya enak. Iya loh, bener ya kan? Itu lokasi juga kemarin kan, mau pesen apa gitu. Iya. Gitu, karena ya itulah nunggu kadang-kadang di lokasi syuting kan bingung mau ngapain gitu. Udahlah, order lagi, ngopi lagi gitu kan, jadi membuat hati senang. Apa salah satu cara kalian mempererat chemistry itu dengan order makanan itu? Makanan. Kamu pesan apa? Aku pesan ini ya. Gitu. Kamu coba punya aku. Gitu. Bisa makan apa sih dipesan gitu berdua? Macam-macam, kadang-kadang Beda-beda random. sharing gitu. Kadang-kadang random. Apaan tuh ya? Gitu. Cobain dulu ini. Dia juga gitu. Cobain ini Pak. Gitu. Kadang dia pesan kopi duluan. Aku suka dia saya. Ya. Saling traktir juga nggak sih? Iya, begitu deh. Untuk Mawar sama Tisa mungkin di film ini seberapa dekat sih, mungkin kan hubungannya sama anak ya, kalian ada kesamaan nggak mungkin dari peran di sini? Bisa dibilang aku sama Caldera secara karakter juga beda banget, nggak ada kesamaannya. Dan tapi bisa dibilang dua karakter yang berbeda banget sih, Caldera dan aku, dan secara ceritanya pun berbeda, jadi kurang lebih gitu sih Mas. Jadi ya. Caldera tuh anak yang tumbuh dari sebuah keluarga broken home yang penuh dengan kemarahan. Jadinya kayak ada unfinished business dalam dirinya dia tuh. Gue mau ngomong begini sama ayah, mau ngomong begitu sama ibu, jadi nggak selesai. Makanya saya selalu bilang film ini penting banget komunikasi dan keterbukaan dalam setiap pasangan, mau itu menikah atau pacaran, penting banget ya. Ini efeknya gitu, kalau kita marah nggak selesai, kita pendam sendiri, kita bikin solusi sendiri tanpa memikirkan akibatnya sama orang lain. Nah, akibatnya kalau di film ini adalah anak itu korban. Kalau dari Tisa, Kalau dari aku pribadi sebenarnya ini baru dengar ceritanya nih, hampir mirip-mirip Broken Home-nya ya mungkin ya Mbak. Jadi aku tumbuh di dalam keluarga yang memang tidak tahu ayahnya siapa, sampai
aku di umur 17 tahun. Jadi dari dulu selalu ketemu pasangan ibuku beda-beda, entahnya sama siapa, ibuku pacaran sama siapa gitu. Jadi dia tidak punya sosok ayah yang tulus lah gitu di dalam hidupnya. Jadi pada saat umur 17 tuh masih timbul kemarahan-kemarahan. Kenapa sih kok aku belum pernah ketemu sama ayahku yang asli gitu. Kenapa sih kok aku kayak gini? Kenapa sih ibuku ganti-ganti pacar terus gitu. Makanya ketemu ayah kandungku di usia 17 tahun itu menurutku ada perasaan yang tidak disangka-sangka gitu. Makanya ada keberontakan lah di dalam sisi Keisha gitu. Mas, ada riset juga nggak sih ketika ini kan anak ketemu bapak di usia yang dewasa, banyak kan kejadian di relate seperti itu. Ada riset dulu nggak sih Bro? Iya, itulah hebatnya film Indonesia ya. Buat saya kan karena saya di Indonesia, jadi ternyata cerita-cerita yang ada di film ini banyak banget kejadian nyatanya seperti itu. Jujur aku pernah dengar tapi nggak langsung ketemu orangnya tentang kejadian-kejadian seperti itu. Tapi di film ini yang aku related adalah saya pernah mengalami kehidupan rock and roll tahun 90-an, karena Pak Eman sebagai sutradara juga ngasih tahu, Mas, ini sampean banget sebenarnya orang sisa dewan anjir. Maksudku segitu hancurnya sih? Enggak, maksudku rock and rollnya gitu. Zaman 90s mungkin kita pernah dengar tema rock and roll yang sangat dekat dengan kehidupan kayak gitu. Kebetulan aku hidup di era itu dan ada refleksi yang aku bisa bayangin. Itu kejadian walaupun amit-amit ya ketemu anak di usia 17, tapi perasaan itu pasti berkecamuk. Apalagi di 7 hari untuk Keisha ini kan bapaknya sampai punya anak seumur 17 tahun ini nggak tahu. Jadi benar-benar dramanya ups and down cerita ini luar biasa sih, sampai misi untuk memberikan kenapa cuma 7 hari untuk Keisha itu menjadi sebuah kesepakatan kita sebagai pemerannya untuk mengetengahkan perjalanan sampai ending dari cerita ini yang menurut saya sangat mencerahkan. Wah, maksudnya ini toh dari perjalanan seorang bapak. Walaupun jujur aku nggak punya riset yang terlalu dalam, tapi cerita tentang teman-teman yang pernah cerita, lo tau nggak dia punya anak udah ketemu udah gede gini. Wah, yang bener loh, iya. Terus gimana? Wah, nggak tahu deh, gue nggak kebayang nih. Pernah ada di dalam kehidupan anak-anak band tahun 90-an. Nah, kebetulan saya nggak ngalamin, tapi itu menjadi referensi buat saya bahwa cerita ini bukan cuma sekedar cerita, tapi pernah dialami sama kehidupan manusia yang saya juga pernah dengar di era 90-an. Gitu. Bisa ada kesulitan dari kita. Kalau kesulitan tentunya pasti ada. Salah satunya mungkin karena kedua karakter yang berbeda ini antara Caldera dan juga Mawar, jadi beberapa kali nanya ke Mas Uni juga sih, kira-kira kalau segini tuh berlebihan nggak ya reaksinya dia gitu ketika dia menghadapi ini gitu. Dan banyak banget diskusi ya ketika reading, kita ngobrol sama Alex juga yang jadi pasangan aku di filmnya, terus juga ngobrol sama Ibu Mina. Dan banyak banget diskusinya sih. Puji Tuhan ketemu tim yang luar biasa baik dan luar biasa keren, jadi semua kesulitan-kesulitan di awal jadi kayak pelan-pelan hilang. Kalau kesulitannya mungkin benar kata Mawar, setiap project pasti ada aja kesulitannya, tapi yang terkhususkan untuk film ini adalah hampir setiap adegan marah-marah. Hampir setiap adegan butuh emosi yang cukup banyak gitu, apalagi sama bapak. Karena ya namanya anak udah nggak pernah ketemu dari kecil gitu, jadi pasti ada rasa yang menurutku asing ya, rasa yang asing. Jadi ya bisa dibilang setiap scene ada aja gitu adegan marahnya, ada adegan sebelnya sama bapak gitu. Apalagi bapak juga backgroundnya anak band, terus aku juga di sini dituntut untuk bisa main musik. Jadi pasti pada saat adegan ngeband tuh ada perbedaan pendapat gitu-gitu sih, itu aja sih kesulitannya. Ada upaya kalian untuk fitting karakter dalam segi fisik atau gaya bersuara atau kebiasaan lain yang kalian tekuni juga dalam film ini demi film ini dari Kang Jibo? Kalau
aku di Sadewa ini masih jarang makan sih. Turun berat badan. Ya, nurunin berat badan karena memang ceritanya memang dia orang yang sama sekali nggak ada yang ngurusin. Kalau sekarang kan saya udah punya keluarga, tapi awal ini kan dia belum punya keluarga. Jadi aku penyesuaian ke Sadewa ini jangan banyak makan waktu di lokasi dan sebelum lokasi. Jadi aku benar-benar berusaha ya jalanin kehidupan Sadewa yang masih rock and roll dengan usia yang udah menjelang senja sebenarnya waktu itu kan, terus ketemu Keisha. Jadi itu yang aku coba sesuaikan dengan karakter Sadewa. Kamu berbanding terbalik sama saya makan terus. Enak dong. Dibeliin terus sama dia. Pak cobain. Udah kelar. Kalau apa tadi? Upaya ya. Bikin karakter kita di awal sih Pak sama Mas Unuk itu udah di gojlok di situ. Oh, karakternya seperti ini. Gitu. Jadi saya bangun tiap hari dengan sebuah kemarahan yang nggak selesai. Jadi bangun tidur udah kesel, udah moodnya nggak enak nih. Jadi dari situ aja. Idealis, tapi terkekang sama idealisme sendiri gitu. Pas ketemu dia bingung mau ngapain. Ketemu mau meluk nggak bisa. Oh lucu ya orang saya yang meluk gitu. Padahal cinta pertamanya dia kan saya. Gitu. Dia kasihan gitu mau meluk tapi juga gagal gitu. Rasanya unik sih. Sementara saya orangnya harus deket anak-anak. Harus tidur sama anak-anak. Terus ini udah 8 tahun masih sini. Itu rasa yang aneh kali kita. Kalau dari aku mungkin salah satunya karena kita ada beberapa scene flashback, jadi kayak untuk membedakan dia ketika masih SMA sama dia di masa sekarang itu kayak ada beberapa perubahan mungkin dari tone suaranya mungkin kayak lebih tinggi waktu dia masih SMA-nya gitu, dan ini paling kecilnya SMA. Ada tapi bukan kamu, ada yang kecil. Iya, ada yang lebih kecil lagi. Mungkin Kalau dari aku pribadi mungkin karena Keisha itu terbiasa dengan kehidupan yang bebas, terus lingkungan yang bebas juga. Mungkin kalau dari segi fisik, seingatku ya waktu itu rambutku diwarnain coklat, kalau nggak salah rambutku diwarnain coklat, terus lebih rebel lagi penampilannya. Dari cara bicaranya juga lebih lantang, lebih belak-belakan ya kalau ngomong, nggak pernah dipikir 2 kali. Terus apalagi ya, paling itu aja sih, sama tomboynya ya. Tomboynya. Dan harus bisa main musik gitar terutama. Jadi sih. Nah, mungkin ada yang unik nih hari ini, mungkin kan dress code-nya semuanya spesial Imlek mungkin. Atau ada kerelatan dengan filmnya juga atau seperti apa mungkin? Atau ada maksud apa nih? Jadwal tayang kali ya? Baju Om Buki, wah cocok banget. Gue salah, mesti kayak itu lu aja. Gue terlalu lebay nih. Itu benar. Tapi memang jadwal tayang kan 24 Februari nanti. Januari Pak. Januari. 24 Januari menyambut Imlek kan? Iya. Imlek tanggal berapa ya? 29. Nah iya, berarti kan menyambut Imlek yang tanggal 29 itu berarti memang hari ini kita disepakati untuk pakai tema ke arah Imlek karena tanggal 24 Januari, dan ternyata tema filmnya juga nyambung ke tema keluarga, bukan horor-hororan kan. Jadi ya nyambung bahwa pada saat nanti Imlek kan biasa kan juga kumpul keluarga. Ini tema baju merah ini sih maksudnya itu kan. Jadi hari ini tadi saya bingung nih. Minta istri yang aku bingung pakai baju apa ya? Harus tahun baru Cina Imlek kan gitu. Aduh apa coba nih? Kasih nomor telepon. Iya nih beneran. Coba kostum. Dia tulisan kostum doang gitu. Ya. Telepon, halo, saya ada acara nih tahun baru Cina gitu. Boleh saya minjem kostum? Pak, kami cuma ada vampir Cina Pak. Nyata cosplay. Istri gue kurang ajar. Iya. Jadi gue gak bisa begini-begini. Akhirnya untung tadi ada vampir. Tadinya pakai ini aja. Oh ya udah pas gitu. Yang ini setengah mati tadi. Apa ya?
Mungkin ada cerita menarik juga mungkin kayak Oh, Mas udah Surya dari itu. kalian berdua di Aku sih yang penting merah aja warnanya. Yang ada di lemari warna merah itu kayaknya udah identik deh sama Imlek kayak gitu ya. Dan sekaligus ya ternyata identik sama satu lagi. Apa tuh? Klik. Oh iya, benar. Jadi langsung ambil aja gitu. Iya. Siap. Iya, aku juga kepikirannya merah. Yang penting Imlek ya. Pas tadi kita merah. Jadi di hari ini pakai baju ini. bisa dibilang film ini bisa buat ditonton di Imlek dan Iya. keluarga berarti. Keluarga. Betul. Iya. Nah, seperti apa? Jangan betul aja. Seperti apa? Ya benar, benar banget karena tema dua film ini kalau dari ceritanya Mas Suryo juga sama Keluarga. keluarga banget. Dan Pentingnya komunikasi, keterbukaan. betul mengerti tentang seluk-beluk anak-anak kita. Nah, saya udah sebagai bapak, Mas Suryo juga punya anak kan. Ya ini saya belajar sih dari 7 hari untuk Keisha ini. Kebetulan anak cewek saya masih usianya masih 14-an, tapi saya udah kebayang pada saat nanti mulai SMA menemukan berbagai macam perubahan-perubahan fisik, perubahan cara berpikir. Nah itu aku belajar juga. Sering nanya-nanya sama Tisa, ya nggak Tis? Kalau anak cewek suka ini kayak Kita nyambungnya lewat zodiak nih. iya zodiak, Virgo. is the best. Berarti Mas Dugi bisa dibilang film ini juga sekaligus belajar ya untuk Iya, saya jujur sebagai yang ikutan di berbagai wilayah film, salah satunya 7 hari untuk Keisha ini, aku sinau urip kalau bahasa Jermannya. Belajar hidup tuh banyak banget dari film yang kita perankan karena di situ kita bisa melihat berbagai macam media pemikiran dari masing-masing karakter yang bisa jadi bahan referensi. Makanya banyak-banyaknya nonton film nanti kita jadi lebih baik sebenarnya. Mas Dugi sama Mas Surya jadi keresahan sebagai seorang bapak-bapak nggak sih mengisahkannya gitu? Iya, kalau buat saya beneran keresahannya adalah gini, kita cukup terbuka nggak sih? Apa anak kita juga terbuka sama kita? Cukup nggak sih kita ngobrol nih? Apa yang ada di sininya dia kan belum tentu. Dia misalnya iya tapi ternyata ada yang bekas, itu ada luka. Nah, itu bisa mungkin ya setelah berapa film ya, bisa mungkin saya sama anak tuh bisa jadi sahabat, bisa jadi bapak, bisa jadi diary-nya dia mungkin nggak bisa ngomong sama siapapun kecuali bapaknya. Saya selalu bilang sama Tatiana, papa kan selalu ada buat kamu. Kalau kamu nggak mau papa marah, kamu bilang aja lu time out ya papa. Jadi papa kan jadi teman kamu, papa nggak akan jadi papa kamu. Kamu bisa curhat sama papa. Jadi metode itu saya pakai sekarang ya untuk anak saya supaya selalu terbuka. Apapun mau kesel sama saya, mau apa, kasih ke papa. Gitu. Jadi pengen sehat ngobrolnya, pengen jadi teman mau hidupnya dia. Iya, aku satu referensi yang saya dapat bahwa walaupun sebagai bapak punya, kata orang usia 40 udah nggak bisa dirubah jadi karakter. Di sini saya belajar lagi bahwa ternyata saya masih punya kesempatan untuk belajar dari Keisha yang lebih muda tentang hidup itu sendiri. Karena dengan perjalanan hidup saya lupa bahwa saya belum pernah punya anak dan menganggap diri saya paling benar, dan itu saya aplikasikan dengan cara saya juga komunikasi sama anak-anak di rumah. Saya harus belajar lagi nih tentang hidup karena anak saya juga udah mempelajari hidup yang baru di zaman yang sekarang dia. Jadi saya berkesimpulan bahwa saya bisa belajar dari yang muda dan tidak harus merasa selalu benar, karena itulah yang aku dapat dari film. Mas Surya tadi kan Mas Surya juga sempat bilang ingin membangun hubungan kalau biar anak lebih terbuka dengan orang tua. Cara membangun hubungan seperti apa sih? Mungkin sekarang banyak anak yang lebih nyaman cerita sama teman-temannya, sama media sosial apa segala macam. Nggak apa mau cerita. Takutnya kalau orang tua kayak kamu salah kan. Nah itu banyak kita nggak sadar kita nge-push kita udah bikin pressure buat anak kita. Makanya saya selalu bilang ada satu metode buat yang saya bikin adalah time out. Saya nggak bisa marah. Apa gini sih? Gitu. Oh iya. Jadi nggak bisa marah. Nah, jadi nggak apa-apa ngomong sama temennya, nggak apa-apa juga. Jadi setiap anak harus punya sahabat. Buat saya itu penting juga.
dalam mereka mau bersosialisasi. Tapi jangan sampai salah di sosial media. Mereka curhat yang nggak benar, akhirnya ada predator yang boleh juga dia masuk nih. Itu harus hati-hati. Bener kan? Nah di teman-teman juga sama. Saya kasih tahu bahwa ada temen yang begini, ada temen yang begitu. Bisa mungkin saya akan jadi teman terbaiknya dia. Dan itu benar, itu saya pelajari dari film-film yang saya jalani, termasuk ini. Ini kan saya marah dari awal tuh marah terus, marah yang nggak selesai. Korbannya anak. Nah jadi semarah apapun kita sama pasangan, kita harus lihat korban anak bukan. Jangan sampai anak jadi korban. Untuk para bapak-bapak di sini memiliki ketakutan juga nggak sih nanti suatu saat ketika anak sudah besar memilih untuk tidak terbuka kepada kedua orang tuanya? Jangan ya. Amit-amit. Tapi memang tadi nggak tahu ya, ini secara tidak disepakati, tapi aku sepakat sama apa yang jadi omongin Mas Surya. Mungkin karena 90s juga ya. Kita hidup di dunia 90s itu mempunyai norma-norma yang ternyata sampai sekarang buat saya teknologinya yang berubah, tapi normatifnya tetap sama tentang keterbukaan, kejujuran, sopan santun, values itu saya tetap tekankan ke anak-anak saya, walaupun ada tambahan ternyata sekarang informasi yang jujur. Anak saya yang cowok nih yang nomor 1 terlalu jauh mikirnya, karena informasinya deres banget. Dia bisa sampai mikirin tentang peradaban politik. Wah anjir, bapak lu dulu sih kagak pernah mikirin gitu. Dia bisa ngomong sampai kayak gitu-gitu. Ya menurut aja gimana sekarang Indonesia ini? Wah. Nah itu kan buat aku jadi gagap kalau aku nggak siap kan. Tapi untungnya dengan kita bersosialisasi dengan segala macam pihak, pertanyaan itu kemudian lebih serabut. Saya cuma ngingetin umur 17, anakku baru umur 18 baru masuk 18 kemarin. Aku bilang nggak usah harus terlalu mikirin yang terlalu jauh. Yang penting sekarang kehidupan kamu ini coba jalanin dengan bertanggung jawab. Yang penting jujur, komunikasi itu tetap lancar, dan itu yang aku bilangin. Tapi pengetahuan itu kan kita harus bisa saring. Yang memang benar-benar terbuka selebar-lebarnya, nggak kayak kita dulu. Nah itu harus nyari di koran, yang kadang-kadang nggak punya koran, nggak langganan, atau di majalah khusus apapun. Sekarang lebih banyak yang kita harus bisa jembatani supaya kita ngomong nggak yang tadi dibilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, padahal sebenarnya itu ada di kehidupan kita zaman sekarang. Dan ini aku belajar banyak tentang kehidupan orang tua di zaman sekarang. Nggak tahu nanti ke depannya, aku sih kalau ditanya takut atau enggak, dengan ya alhamdulillah puji Tuhan aku cukuplah untuk bekal untuk nemenin anakku jadi rock and rollan. Ayo, mau yang adventurous ayo, yang mau agamis bisa ayo gitu. Jadi referensi itu udah menurut aku bekalnya cukup lumayan untuk bisa ngadepin mereka di depan. Memiliki ketakutan juga nggak kalau nanti suatu saat anak tiba-tiba jadi terbuka sama orang tua? Enggak sih, saya nggak mau bikin ketakutan itu sih. Mau jalanin aja, bisa mungkin apapun masalahnya saya rem di situ. Mungkin Mawar sama Tisa nanti di kehidupan masa depan akan menjadi orang tua seperti apa? Akan jadi seperti teman kan dengan anaknya? Mungkin sama ketakutan ataupun hal Dengan bapak ini Atau pengen punya anak atau Ini dong kayak zaman sekarang lebih banyak loh. Harus dong. Child free itu sebenarnya. jangan rame-rame. Gimana? Aduh, ada kamera nih ngomong. Ya mirip-mirip sih, yang penting ditemenin aja terus anaknya sampai kapanpun, tidak terpaut usia berapapun. Mama, mama. Saya ada di samping di belakang.
setuju sih, mungkin sama aku sama orang tua aku juga aku berusaha sebaik mungkin bisa terbuka sama mereka sih, nggak ada yang tutupin, dan supaya mereka juga enak gitu kalau ngomong sama aku, maksudnya kayak sama-sama bisa jadi teman cerita sih, jadi kayak kita sama-sama belajar sih. Film ini memang luar biasa sih. Film 7 Hari Untuk Keisha dan juga sama yang Semusim Setelah Kemarau. Pelajaran buat kita yang main aja luar biasa. Moga-moga yang nonton nanti juga bisa dapetin itu ya. Gitu. Oke.